Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9. Saya akan memperkenalkan nama saya dan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Mutakin dan Ahmad Nawawi dan juga Khalil Sya'roni. Di sini saya akan menjelaskan iklim organisasi. Iklim organisasi adalah suasana kerja yang dirasakan oleh anggota organisasi. Iklim organisasi merupakan persepsi anggota organisasi terhadap norma, nilai, prinsip, dan praktik yang berlaku di organisasi. Iklim organisasi dapat memengaruhi perilaku dan kinerja karyawan. Iklim organisasi yang baik dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan mengurangi turnover intention. Konsep iklim organisasi didasarkan pada persepsi pribadi anggota organisasi. Pengukuran iklim organisasi biasanya dilakukan melalui kuesioner. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nawawi. Saya di sini akan menjelaskan tentang iklim komunikasi, yang mana penjelasan iklim itu sendiri sudah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya. Jadi kita melangkah ke pengertian komunikasi itu sendiri. Komunikasi sekilas memang terlihat sederhana, tetapi makna dari komunikasi itu sendiri sebenarnya sangat beragam. Istilah komunikasi sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yakni communicatus, yang memiliki arti berbagi atau tujuan untuk mencapai kebersamaan. Kata communicatus ini kemudian diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, termasuk juga bahasa Indonesia, dan menjadi istilah yang biasa kita gunakan untuk menggambarkan pembicaraan antara kita dengan orang lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi itu adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Iklim komunikasi sangat erat dengan yang namanya iklim organisasi yang sudah dijelaskan oleh Mas Zainal tadi. Kita juga dapat menyatakan bahwa komunikasi tidak hanya merupakan pangkal, tetapi juga inti dari konsep iklim organisasi. Argumentasi tentang kedudukan komunikasi sebagai inti dalam konsep iklim organisasi secara jelas dikemukakan oleh Marshall Short Paul yang mengatakan ada dua alasan tentang keniscayaan dari komunikasi sebagai inti dari iklim organisasi. Yang pertama itu, komunikasi itu sendiri merupakan praktek atau kegiatan-kegiatan yang asasi dalam kehidupan organisasi. Yang kedua, praktek organisasi selain mempunyai tujuan juga mengandung nilai-nilai sosial. Artinya, dari argumentasi Paul tadi, kita mengetahui bahwa komunikasi merupakan kegiatan antara manusia yang paling asasi dan menimbulkan pengaruh pada kegiatan-kegiatan lain di lingkungan organisasi. Kita tidak dapat membayangkan suatu organisasi dapat berada dan hidup tanpa adanya komunikasi itu sendiri, karena komunikasi sebagai pertukaran informasi dan penyampaian. Arti komunikasi adalah esensi dalam setiap sistem sosial atau organisasi. Itu dikatakan oleh Kat dan Ken di dalam bukunya pada halaman
yang ditulis pada tahun 1978. Lagi pula, perilaku antar manusia berawal dari yang namanya komunikasi. Maka watak komunikasi yang berlangsung dan berkembang di dalam organisasi menentukan kondisi manusiawi sebagai lingkungan anggota organisasi. Bahkan karena kedudukannya yang sentral, komunikasi kemudian dipandang sebagai suatu iklim yang khas dari organisasi tersebut. Dengan semangat motivasi dan inovasi yang juga khas. Iklim organisasi dibentuk oleh segenap anggota termasuk ketua dan bawahan sebagai wakil dari organisasi melalui komunikasi dalam bentuk aturan, kebijakan, dan pedoman yang mengikat kegiatan sejumlah anggota yang menjadi orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Pada dasarnya, segala macam praktik organisasi merupakan komunikasi itu sendiri. Dalam hal ini perlu kita ingat bahwa konsep komunikasi diartikan secara luas dan meliputi jenis komunikasi baik formal maupun informal. Selain kedua alasan konseptual yang disebutkan oleh Paul di atas, kita masih dapat menyebutkan bahwa beberapa alasan lain yang absah. Yang pertama, kita dapat mencatat bahwa dalam praktek pelaksanaan iklim organisasi dengan berbagai dimensi berlangsung melalui komunikasi. Misalnya, iklim organisasi yang inovatif mengasumsi bahwa di kalangan karyawan, di kalangan anggota organisasi, terjadi pembicaraan ataupun diskusi tentang ide-ide inovatif. Nah, yang kedua, iklim organisasi sangat tergantung pada pimpinan organisasi, sehingga gaya kepemimpinan sebagai termanifestasi dalam iklim-iklim komunikasi. Pemimpin menentukan jenis-jenis iklim organisasi, misalnya iklim kejar target, iklim kebersamaan, dan iklim kompetitif. Yang ketiga itu gaya kepemimpinan yang merupakan elemen kunci dalam iklim organisasi. Pada dasarnya, perilaku komunikasi manajerial, dampak dan pengaruh dari perlakuan organisasi terdapat anggota dalam bentuk peraturan, kebijakan, tata kerja, dan kepemimpinan dapat terjadi melalui komunikasi itu sendiri. Akhirnya, dinamika iklim organisasi terjadi melalui proses iklim komunikasi. Iklim organisasi tumbuh dan berkembang menjadi mapan karena proses sosialisasi dan dapat lestari melalui interaksi sosial dan komunikasi antar ketua dan bawahannya. Secara logis, bahwa di dalam studi tentang efektivitas organisasi dan khususnya motivasi karyawan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, itu pasti ada yang mana akan terjadi suatu iklim organisasi. Mungkin sekian penjelasan saya tentang pengertian iklim komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Syakroni, MBI 3. Ini akan menjelaskan materi kita, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi iklim komunikasi. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi iklim komunikasi ialah satu, kepercayaan,
terus kejujuran, keterbukaan, komunikasi, terus mendengarkan, perhatian pada tujuan, berkinerja tinggi, efektivitas komunikasi, kelanjutan komunikasi, seperti itu. Iklim komunikasi yang baik dapat meningkatkan produktivitas yang baik. Karena iklim organisasi yang baik dapat mendorong anggota organisasi untuk bekerja lebih baik, seperti itu. Terus yang mempengaruhi juga terhadap iklim komunikasi yang baik ialah iklim komunikasi yang baik dapat meminimalkan kesalahpahaman dan konflik. Maksudnya mungkin ini konflik di dalam suatu forum atau organisasi, bisa mengatasi itu, teman-teman. Terus iklim komunikasi yang baik dapat memperkuat kerjasama, ya, dapat memperkuat kerjasama dalam suatu tim, organisasi, iyalah. Jadi bisa bisa diibaratkan yaitu seperti musyawarah atau diskusi sesama tim, seperti itu mungkin teman-teman. Yang dimaksud iklim komunikasi yang baik dapat memperkuat kerjasama itu, ya contohnya musyawarah, terus ya diskusi, tanya jawab, sharing, seperti itulah. Nah, terus iklim komunikasi yang baik juga dapat membantu menjelaskan perilaku anggota organisasi. Nah, mungkin maksudnya ini dari kita sering berbicara, berdiskusi, kita bisa tahu bagaimana sifat atau perilaku lawan bicara kita, atau atau tim kita, atau teman sesama organisasi gitu. Jadi faktor komunikasi yang bagus itu juga bisa mencakup atau juga bisa mengetahui perilaku lawan bicara kita atau tim kita lah gitu. Terus ini juga bisa membantu agar supaya kita itu bisa lebih cepat berkembang. Semisal kita mempunyai organisasi itu juga bisa lebih cepat berkembang, dan juga kita bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita ataupun satu tim kita, seperti itu. Kita bisa bertanya, berdiskusi ketika kita mempunyai kesalahan. Dari komunikasi kita bisa bertanya, berdiskusi, bermusyawarah kepada senior kita gitu. Anggap yang lebih berpengalaman daripada kita. Bisa seperti itu. Karena ini juga kan bisa lebih memperluas wawasan kita. Berkomunikasi, berdiskusi pada senior gitu. Itu bisa juga sangat berpengaruh untuk menambah pengalaman kita, wawasan kita. Jadi seperti itu. Baik, cukup ini saja dari saya. Atas nama Muhammad Khalil Sya'roni, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.